Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang siklus biogeokimia di laut. Baiklah, saya Selsi Prisai Nasution akan menjelaskan tentang siklus air. Siklus air adalah salah satu siklus biogeokimia yang sangat penting dalam sistem kehidupan di permukaan bumi. Jika siklus air berhenti, maka kehidupan akan musnah, karena makhluk hidup membutuhkan air untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Siklus air berlangsung secara terus-menerus. Anggaplah siklus air dimulai dari laut. Pada saat air laut mendapat sinar matahari, sebagian air mengalami perubahan wujud menjadi uap air. Proses perubahan wujud air menjadi uap air disebut evaporasi. Karena penurunan suhu di atmosfer, uap air yang terlihat sebagai gumpalan awan akan mengalami kondensasi dan wujud air kembali menjadi titik-titik air atau butiran es. Setelah memenuhi ukuran tertentu, butiran air tersebut akan jatuh menjadi hujan atau presipitasi. Siklus oksigen. Siklus oksigen yang ada di perairan adalah oksigen terlarut atau dissolved oksigen. Cara pelarutannya ada dua, yaitu dengan proses difusi dan melalui fotosintesis fitoplankton. Karena itu, ia satu-satunya penyediaan oksigen terlarut di perairan. Sebagaimana telah diketahui, pada proses fotosintesis senyawa CO2 dan H2O diubah menjadi senyawa O2 atau oksigen dan glukosa. Oksigen hasil fotosintesis diserap oleh organisme melalui proses respirasi dan pada saat mengeluarkan napas, dikeluarkanlah karbon dioksida. Kelarutan oksigen dalam air salah satunya dipengaruhi oleh temperatur air laut. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Wenita Sari. Saya Wenita Sari akan melanjutkan penjelasan dari Selsi, yaitu yang bagian ketiga, siklus karbon. Penyerapan karbon dioksida yang kedua terjadi di permukaan laut pada temperatur yang rendah. Permukaan laut di daerah kutub yang memiliki temperatur yang rendah akan lebih banyak menyerap CO2. Air dengan kandungan CO2 dimanfaatkan oleh banyak organisme yang akan membentuk jaringan, cangkang atau bagian lain dari tubuhnya yang lebih keras, seperti tempurung, tulang, gigi, sirip, dan lain-lain. Ketika organisme, misalnya ikan, tersebut menjadi bahan makanan, maka siklus karbon dapat berpindah ke daratan. Atau ketika hewan di fitoplankton mati, jasad mereka akan mengendapkan ke dasar laut, dan kandungan karbon yang ada pada jasadnya mengalir ke lapisan air yang lebih dalam. Yang D yaitu siklus nitrogen. Unsur nitrogen sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan fitoplankton. Namun, jika berlebihan mengakibatkan peningkatan jumlah nutrien yang masuk ke dalam perairan, yang dikenal dengan eutrofikasi. Eutrofikasi dapat menyebabkan peningkatan pertumbuhan fitoplankton sangat cepat, bahkan tidak terkendali, yang dikenal dengan istilah harmful alga bloom atau HAB. Toksin yang dihasilkannya dapat mengontaminasi kerang dan ikan. Jika ikan tersebut dikonsumsi oleh manusia, maka akan mempengaruhi kesehatan manusia. Ciri air yang mengalami eutrofikasi antara lain perubahan warna, yaitu berubah menjadi hijau, kuning, kecoklatan, atau merah, tergantung pada jenis ganggangnya. Siklus fosfor. Salah satu sumber fosfor di perairan berasal dari sedimen hasil erosi batuan, pelapukan tumbuhan dan kotoran hewan. Ketika masuk ke dalam badan air, fosfat akan terurai menjadi senyawa ionisasi seperti ion fosfat H2P04, HP042, 3P043. Jika sudah teresap oleh fitoplankton, maka selanjutnya akan masuk ke dalam rantai makanan. Organisme yang memiliki peran dalam siklus fosfor adalah ikan dan burung. Fosfor yang terkandung dalam tubuh ikan berpindah tempat ketika dimakan oleh burung laut. Selanjutnya, burung laut akan mengeluarkan kotorannya yang mengandung fosfor yang disebut guano. Selain digunakan untuk pupuk, guano juga dimanfaatkan untuk membuat mesiu karena kandungan fosfor dan nitrogennya sangat tinggi. Siklus sulfur. Sumber sulfur berasal dari aktivitas gunung api yang bersifat juvenil, yaitu gunung api yang menghasilkan belerang.
Sedangkan sumber lainnya berasal dari bahan bakar fosil dan proses pembusukan organik mikroorganisme yang melakukan proses pembusukan dapat mengubah protein menjadi senyawa hidrogen sulfid. Gas H2O yang sudah di atmosfer akan mengalami oksidasi sehingga menjadi gas sulfat. Gas sulfat ini akan kembali ke permukaan bumi bersama air hujan, dan jika kandungannya lebih banyak maka akan menyebabkan menjadinya hujan asam. Baiklah, itulah pembahasan dari kelompok kami. Jika ada yang salah dalam tutur kata, kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.